Erick Thohir marah besar. Dianggap cuma main-main, STY bakal dicoret. Robin Van Persie siap gantikan STY kapan saja. Sebelum dicoret Erick Thohir, STY putuskan mundur. STY pamit. Simak cerita lengkapnya dari kami. Jangan sampai di skip ya. Bain Am bobrok total. STY minta maaf atas kegagalannya. Asnawi dan Arhan harus dibuang hanya jadi beban timnas. Simak penjelasan lengkapnya. Setelah kekalahan mengecewakan timnas Indonesia di laga kemarin, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan kemarahannya terhadap pelatih Sintayong (STY). Thohir menilai bahwa hasil buruk tersebut disebabkan oleh eksperimen tak teruji dalam susunan pemain yang justru berantakan di lapangan. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Erick Thohir mengekspresikan kekecewaannya, menyatakan bahwa setiap pertandingan harus dihadapi dengan persiapan matang, bukan dengan percobaan yang merugikan. Kami memerlukan pelatih yang tahu kapan harus bereksperimen dan kapan harus menggunakan strategi yang sudah terbukti, ujarnya. Kekalahan ini tidak hanya membuat para penggemar frustrasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan STY. Sumber internal PSSI menyebutkan bahwa Erick Thohir telah mempertimbangkan beberapa nama untuk menggantikan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dan salah satu kandidat yang mencolok adalah Robin Van Persie, mantan bintang Belanda. Van Persie yang baru saja pensiun dari karir bermain profesionalnya dikabarkan tertarik untuk mengambil tantangan melatih timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan prestasi yang gemilang, ia diharapkan mampu mengembalikan semangat dan performa tim. PSSI dijadwalkan mengadakan rapat mendesak untuk membahas langkah selanjutnya dan keputusan mengenai posisi STY akan segera diumumkan. Para penggemar berharap perubahan ini dapat membawa angin segar bagi timnas Indonesia di masa depan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong (STY) akhirnya buka suara usai kekalahan memalukan melawan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. STY mengakui bahwa keputusan untuk melakukan rotasi pemain besar-besaran adalah salah satu penyebab utama kekalahan tersebut. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, STY meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas hasil buruk yang didapatkan. Kekalahan ini sepenuhnya tanggung jawab saya. Saya mencoba beberapa rotasi untuk memberikan kesempatan kepada beberapa pemain, namun hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Eksperimen ini justru gagal dan saya minta maaf atas hasil yang mengecewakan, ungkap STY dengan penuh penyesalan. Ia juga menyadari bahwa kegagalan ini akan menambah tekanan terhadap tim, terutama di mata para supporter yang sudah memberikan dukungan besar. Saya tahu banyak yang kecewa dan saya juga merasa sangat bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk timnas. Harapan besar dari publik dan manajemen, terutama dari Pak Erick Thohir, tidak bisa saya wujudkan kali ini, tambahnya. STY berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh agar timnas Indonesia bisa bangkit dari hasil ini dan memberikan performa yang lebih baik di laga-laga selanjutnya. Kami akan segera melakukan analisis mencari apa yang salah dan berbenah. Saya percaya kami masih punya peluang untuk bangkit dan saya meminta para fans untuk tetap mendukung timnas Indonesia, tutup STY dalam pernyataannya. Kekalahan ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi STY dan timnya, terutama dalam menyusun strategi dan pemilihan pemain untuk pertandingan selanjutnya. Berikut penyebab timnas Indonesia kalah 1-2 dari timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satunya merupakan penyakit lama yang kumat. Laga timnas Cina versus timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Kamis (15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir 2-1 untuk tim naga. Kedua gol Cina dicetak oleh Bahram Abdiweli 21 dan Chao Yuning 44. Sementara Indonesia memperkecil skor lewat Tom Haye 86.
Lalu, apa penyebab kekalahan itu? Perlu diakui, timnas Indonesia masih gugup bermain di kandang lawan. Kendati bisa mendominasi penguasaan bola, beberapa kali terlihat anak asuh Sintayong bermain terburu-buru. Hal itu bisa jadi diakibatkan tekanan publik tuan rumah yang memenuhi stadion. Mereka memang tak henti menyanyikan dukungan untuk Cina. Selanjutnya, pemilihan taktik dan strategi yang cukup bisa dipertanyakan. Sebab Shin merotasi skuad yang sanggup menahan timnas Bahrain 2-2 di kandang lawan 5 hari sebelumnya. Perubahan itu justru menjadi bumerang. Beberapa kali terlihat pemain kurang padu jika dibandingkan dengan tim yang biasa bermain. Sejumlah kesalahan terjadi dan berujung 2 gol dari Cina. Lini belakang Indonesia lagi-lagi gagap mengantisipasi bola mati seperti terjadi pada gol pertama. Pada gol kedua, kesalahan umpan membuat bola direbut lawan. Sekali oper, lini pertahanan Indonesia terbuka dan bisa dimanfaatkan Yuning. Kalau menurut analisa kalian bagaimana? Silakan tambah analisa kalian di kolom komentar ya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong (STY) akhirnya buka suara usai kekalahan memalukan melawan Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. STY mengakui bahwa keputusan untuk melakukan rotasi pemain besar-besaran adalah salah satu penyebab utama kekalahan tersebut. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, STY meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir atas hasil buruk yang didapatkan. Kekalahan ini sepenuhnya tanggung jawab saya. Saya mencoba beberapa rotasi untuk memberikan kesempatan kepada beberapa pemain, namun hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Eksperimen ini justru gagal dan saya minta maaf atas hasil yang mengecewakan, ungkap STY dengan penuh penyesalan. Ia juga menyadari bahwa kegagalan ini akan menambah tekanan terhadap tim, terutama di mata para supporter yang sudah memberikan dukungan besar. Saya tahu banyak yang kecewa dan saya juga merasa sangat bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk timnas. Harapan besar dari publik dan manajemen, terutama dari Pak Erick Thohir, tidak bisa saya wujudkan kali ini, tambahnya. STY berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh agar timnas Indonesia bisa bangkit dari hasil ini dan memberikan performa yang lebih baik di laga-laga selanjutnya. Kami akan segera melakukan analisis mencari apa yang salah dan berbenah. Saya percaya kami masih punya peluang untuk bangkit dan saya meminta para fans untuk tetap mendukung timnas Indonesia, tutup STY dalam pernyataannya. Kekalahan ini tentunya menjadi pelajaran berharga bagi STY dan timnya, terutama dalam menyusun strategi dan pemilihan pemain untuk pertandingan selanjutnya. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta persiapan terus dimatangkan menjelang bersua dengan tim Dragons. Meskipun Cina tidak menang dalam 3 pertandingan terakhir, bagi Indonesia tidak ada lawan yang bisa diremehkan. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha memberikan penampilan yang bagus, ujar Sintayong. Berita mengejutkan datang dari AFC yang kabarnya malah mengancam Indonesia terkait protes keras terhadap wasit yang memimpin laga Indonesia melawan Bahrain kemarin. Protes ini diajukan setelah banyak pihak menilai wasit memberikan keputusan kontroversial yang merugikan Indonesia, terutama gol yang dianggap tidak sah di masa tambahan waktu. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI langsung bergerak cepat menanggapi ancaman dari AFC. Dalam sebuah pernyataan tegas, Thohir tidak tinggal diam dan menunjukkan sikap bahwa Indonesia tidak akan mundur begitu saja. Thohir dikabarkan langsung mengancam balik AFC di forum FIFA, menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam olahraga, terlebih dalam ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia. Memanfaatkan jaringan koneksinya di dunia sepak bola internasional, Thohir langsung menggalang dukungan dari berbagai negara anggota FIFA. Ia memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh PSSI dalam memprotes keputusan wasit sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kami akan berdiri tegak untuk kepentingan sepak bola Indonesia dan akan melawan segala bentuk ketidakadilan yang terjadi, ujar Thohir dalam pernyataan resminya. Dukungan dari beberapa negara di Asia dan Eropa pun semakin memperkuat posisi Indonesia.
Thohir menegaskan bahwa jika AFC terus melanjutkan ancamannya, Indonesia akan membawa masalah ini ke tingkat tertinggi menggunakan forum FIFA sebagai panggung untuk melawan setiap ketidakadilan yang dilakukan terhadap timnas Indonesia. Sementara itu, netizen dan supporter Indonesia terus bersuara di media sosial menyemangati PSSI agar terus berjuang untuk mencari keadilan di level internasional. Indonesia berada dalam situasi kritis menjelang pertandingan melawan Cina setelah hasil imbang 2-2 melawan Bahrain. Untuk menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya, kemenangan atas Cina menjadi sangat penting bagi timnas Garuda. Dalam skenario ini, mari kita bahas lebih lanjut perhitungan poin dan peluang Indonesia. Saat ini Indonesia berada di posisi yang menantang dalam klasemen grup. Dengan 1 poin yang diraih dari hasil imbang melawan Bahrain, posisi Indonesia tidak cukup kuat untuk mengamankan kelolosan secara otomatis.